dan yang terakhir ada Expo Band. Iya, di Patiran Yospes, Kota Parepare, nasional Veratel. Terus yang kedua ada Last Choice. Kenapa futsal akhirnya terdorong untuk menghadirkan IOPS Festival 2023? Karena ya menurut saya ini sebuah festival yang sangat megah, dan seperti yang dibilang Icam tadi bahwa ini kayaknya kali pertama di Parepare yang betul-betul murni diorganisir dengan anak-anak muda Parepare. Nah, mungkin bisa menceritakan sedikit embrio hadirnya IOPS Festival. Baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terutama juga teman-teman media, terima kasih banyak. Jadi pertanyaan ini yang selalu kita dapatkan setelah kita berputar-putar di kota lain. Oke. Jadi sebelum acara kan kita juga mengadakan road tour. Jadi ini pertanyaan yang sudah sangat hampir setiap kita ada kesempatan diskusi, pasti muncul pertanyaan ini, mengapa, kenapa? Nah, sebenarnya alasannya sangat banyak, namun saya hanya bisa menyebutkan beberapa. Yang pertama itu mungkin lebih kegelisahan, keresahan. Nah, jadi yang tadi dibahas sama teman-teman, ini kan first lagi ada acara festival ya, yang betul-betul berbentuk lebih dari sekedar konser. Karena menurut kita setelah kita diskusi dengan tim IOPS Festival, konser dan festival itu adalah dua hal yang berbeda. Oke. Nah, konser kan hanya menawarkan sebuah line up atau artis yang dimainkan. Sementara festival itu beda, harus hidup. Istilahnya live it. Live it. Nah, jadi di dalam tahapan itu berarti ketika dia hidup, otomatis akan ada yang kita goalsnya, ada impact, siapa-siapa saja yang kena impactnya, apa-apa saja di dalamnya. Nah, mungkin dari keresahan dulu. Jadi kalau saya sebagai anak muda pastinya di Parepare, kita sudah lama tidak melihat ada satu gerakan, ya, ada satu gerakan yang dimana keresahan ini juga banyak didiskusikan oleh teman-teman pelaku industri kreatif, apalagi semenjak after COVID, gitu kan? Dan itu lama sekali kita vakum, gitu. Nah, tidak ada yang mencoba atau membuat gerbang baru lagi. Jadi menghidupkan suasana entertain yang lebih high. Jadi bukan hanya sekedar misalkan yang sekarang lagi rame di cafe ada live musiknya, ada regulernya yang bisa orang goyang. Nah, ini kita angkat. Nah, di mana nanti di dalamnya itu yang kena semua ada tuan rumah di Parepare sendiri, bahkan aja Tamparan, terus ada UMKM, gitu, ekonomi kreatif. Jadi ini IOPS Festival ini adalah bentuk dari seluruh masukan kegelisahan dari ekonomi kreatif, industri kreatif, bahkan pegiat-pegiat kreatif. Nah, itu untuk para pembeli tiket kita. Jadi di mana mereka bukan hanya menikmati sebuah konser, di dalam itu ada diskusi juga, ada social movement juga. Kembali lagi, tujuan kita adalah impact. Jadi impact ini yang betul-betul kita gaungkan. Karena kenapa? Yang ada di dalam venue, bahkan di luar venue itu kita utamakan impact. Ibaratnya misalkan saya masuk ke dalam ranah venue yang disiapkan untuk UMKM sendiri. Terima kasih. Terus ini kan H-2, terus ya atau ada kami mau pembatasan jumlah tiket yang dijual atau tidak? Silakan, Firsan. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, teman-teman bisa dapatkan tiketnya itu bisa di platform online namanya Yes Please. Terus kedua bisa mendapatkan di tiket box kita, ada IOPS sendiri dengan ada discuss. Bahkan di luar kota kita ada Cafe Exotico, ada Kotega, terus Sintram, ada Sudut Tepi, terus ada Story Time, gitu. Nah, untuk jumlah kapasiti yang kita jual sesuai dengan arahan dari Bapak aparatur negara, yaitu Polres, yang sudah disurvei dari 2 bulan lalu. Mereka memberi kita 3.500 sampai 4.000 penonton. Gitu. Jadi kapasitinya 3.500 sampai 4.000 penonton, gitu.
Nah, dalam hal ini kita langsung menentukan minimal 18 tahun. Oh.